Selamat datang di Podcast Notariat episode 2. Podcast ini diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan keluarga mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Dan didukung oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini akan membahas seputar dunia kenotariatan. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Dita Elvia selaku mahasiswa kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2022 selaku host pada podcast kali ini. Dan rekan saya, Arif Sahata, mahasiswa Magister Kenotariatan angkatan 2022 yang akan mengisi waktu teman-teman dalam menambah ilmu terkait dunia kenotariatan. Nah, pada kesempatan ini kita telah kedatangan narasumber dari perwakilan Majelis Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja kita sambut Ibu Iin Suni Atmaja. Sobat Notariat, perlu kita ketahui bahwa Ibu Iin adalah salah satu dosen di Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang mana Ibu Iin mengampu mata kuliah Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris dan PPAT. Seperti kata Bapak, Apa tuh, Tak? tak kenal maka kata sayang, Dit. Jadi kita harus kenalan dulu nih dengan narasumber kita. Bener banget, Tak. Jadi Sobat Notariat, narasumber kita hari ini ialah Ibu Iin Suni Atmaja, SHMH Not. Beliau lahir di Cirebon pada tanggal 18 Agustus 1958. Beliau beralamat di Jalan Gedong Kuning Selatan, nomor 198 Yogyakarta. Beliau adalah lulusan pendidikan notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 1989. Sebelumnya, pada episode pertama, kita sudah membahas mengenai profesi notaris, yang mana notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban, kewenangan, serta larangan yang diatur di dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Maka pada podcast kedua ini kami akan membahas mengenai Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum. Wah, menarik banget ya, Tak. Ternyata seorang notaris dalam menjalankan kewenangannya harus menaati peraturan jabatan dan kode etik notaris. Namun sebenarnya apa sih, Tak, peraturan jabatan dan kode etik notaris itu? Mungkin bisa kita tanya langsung pada yang ahlinya ya, gitu ya. Soalnya kan kita masih calon ahli. Amin. Langsung saja kita tanya Bu Iin terkait dengan hal tersebut. Apakah perbedaan antara peraturan jabatan dan kode etik notaris, Ibu? Ya, baik. Terima kasih. Peraturan jabatan notaris adalah peraturan yang mengatur notaris ketika menjalankan jabatannya. Bahkan peraturan jabatan notaris itu juga mengatur notaris sebelum menjalankan jabatannya dan sesudah menjalankan jabatannya. Jadi contohnya misalnya notaris itu dapat SK. Nah, dia belum menjalankan jabatan, tetapi UU JN sudah mengatur apa syarat untuk menjalankan jabatannya. Itu yang saya maksud sebelum menjalankan jabatannya. Nah, setelah pensiun, sebenarnya kan sudah pensiun, tetapi UU JN mengatur setelah pensiun itu harus apa notaris itu. Maka dia harus menyerahkan protokol notarisnya kepada pemegang protokol lain. Itu yang dimaksud bahwa PJN itu mengatur notaris baik dalam menjalankan jabatannya maupun sebelum dan sesudah. Nah, peraturan jabatan notaris kita tahu sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2004 nomor 30 yang telah dilakukan perubahan pada tahun 2014 dengan Undang-Undang nomor 2. Selain UU JN, notaris dalam menjalankan jabatannya juga diatur oleh peraturan pelaksanaan dari UU JN. Jadi kan ada UU JN yang belum bisa mengatur secara rinci. Maka ada yaitu peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu notaris di dalam menjalankan jabatannya mau tidak mau harus tunduk kepada UU JN dan Perkum Menteri HAM tersebut. Nah, sedangkan kode etik adalah peraturan yang mengatur notaris tentang kaidah moral. Itu ya. Jadi notaris dalam menjalankan jabatannya juga harus tunduk patuh kepada kode etik yang dibuat oleh perkumpulan. Nah, perkumpulan apa? Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Karena kita tahu bahwa
satu-satunya wadah tempat notaris berkumpul di Indonesia itu adalah hanya Ikatan Notaris Indonesia. Oleh karena itu Ikatan Notaris Indonesia juga diberi kewenangan oleh UUJN untuk membuat peraturan yang namanya kode etik. Karena kode etik itu mengatur notaris dalam menjalankan jabatannya apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang baik, apa yang buruk. Ya, jadi kaidah moral itu sifatnya absolut. Ya, kadang-kadang mungkin normatifnya secara tertulis itu adalah ABCD. Tetapi di dalam menjalankan jabatannya juga etiskah notaris berbuat itu walaupun secara normatif mungkin tidak tertulis. Contoh misalnya ya, etiskah seorang notaris dalam menjalankan jabatannya, notaris pria nih misalnya, minggu ini rambutnya disemir merah, minggu depan rambutnya disemir kuning, mungkin secara tertulis tidak diatur tentang itu, tapi etiskah seorang notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya seperti itu misalnya. Itulah yang dimaksud saya bahwa kode etik itu adalah kaidah moral. Itu mungkin. Iya. Baik Bu Iin, terima kasih atas penjelasan mengenai perbedaan antara kode etik dan jabatan di Undang-Undang Jabatan Notaris. Lalu Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah yang menjadi kewajiban oleh notaris yang diatur dalam peraturan jabatan notaris? Banyak sekali. Ya, kita bisa lihat pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Ada 14 kewajiban yang harus dijalankan oleh notaris ketika menjalankan jabatannya. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan satu persatu ya, tetapi ada hal, salah satu contoh misalnya, notaris wajib membacakan akta kata demi kata. Itu punya filosofis yang sangat tinggi. Kenapa sih kok harus dibacakan kata demi kata? Karena apa? Karena notaris itu nggak boleh berpihak. Jadi notaris itu beda dengan pengacara. Kalau pengacara kan membela kliennya sampai titik darah penghabisan. Kalau notaris nggak boleh, harus tidak berpihak. Walaupun misalnya saya mendapatkan klien dari teman saya, mestinya teman saya kan ingin memberikan informasi, nanti isinya ABCD. Saya tidak boleh, maka saya bacakan di depan para penghadap. Dua-duanya, kalau ada empat-empatnya. Ketika itulah, maka penghadap yang lain bisa mendengarkan dengan seksama. Oh Bu, maaf, pasal itu saya nggak setuju. Saya mintanya ini. Nah itulah salah satu kewajiban. Ya, jadi tidak boleh ya kecuali atas permintaan. Misalnya si klien tersebut sudah memahami dan mengerti atau draft konsep aktanya sudah diberikan sehingga dia mengatakan tidak usah dibacakan Pak Bu karena saya sudah memahami. Tetapi kalau tidak diminta wajib dibacakan. Jadi jangan notarisnya yang mengatakan maaf ya saya tidak bisa membacakan karena saya keburu-buru mau mengajar, keburu-buru saya mau ke bandara. Nah, itu nggak boleh, itu melanggar. Jadi kewajiban ya salah satu itu misalnya ya. Contoh lain kewajiban notaris harus membuat akta wasiat dan melaporkannya setiap bulan sebelum maksimal tanggal 5. Itu kewajiban. Walaupun tidak membuat walaupun nihil. Jadi setiap bulan tuh notaris punya kewajiban melaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Artinya apa? Karena memang wasiat ini adalah akta yang unik. Ketika ada orang membuat wasiat, maka harus dicekkan. Pernah dibuat gak di notaris mana? Nah itulah fungsinya, maka harus merupakan kewajiban seorang notaris itu adalah setiap bulan. Paling lambat tanggal 5 adalah harus melaporkan. Dan banyak sekali nanti bisa dibaca ya di pasal tersebut ya, karena banyak sekali ada 14 kewajiban, tetapi itu ya. Kemudian ada satu juga yang sering bertanya, salah satu kewajiban adalah menerima magang. Jadi notaris itu nggak boleh menolak, cuman masih ada komanya. Jadi menyesuaikan kondisi notaris yang ketempatan magang. Dan ada syarat yang diatur oleh peraturan perkumpulan. Apa contohnya? Tidak semua notaris dapat ketempatan magang. Walaupun wajib, tetapi kan ada peraturan yang mensyaratkan. Misalnya contoh ya di Bantul aja misalnya ya. Ada 130 notaris kurang lebih. Yang boleh ketempatan magang itu tidak sampai sepertiganya. Karena apa? Karena notaris itu punya syarat yang berat. Salah satu contohnya misalnya notaris tidak pernah melanggar UJN, tidak melanggar kode etik.
keaktifan ya di dalam perkumpulan juga itu dinilai sebagai syarat. Jadi kalau notaris tidak pernah aktif di perkumpulan, yang magang kan kasihan, tidak memahami tentang perkumpulan. Syarat lain misalnya juga notaris yang ketempatan magang itu sudah komprehensif membuat aktanya. Jangan sampai betul secara normatif memenuhi persyaratan sudah 5 tahun misalnya, tetapi si notaris tersebut belum pernah membuat akta PT misalnya, kan kasihan yang magang. Jadi artinya ada peraturan yang mengikuti walaupun normatifnya wajib menerima magang. Tidak boleh menolak artinya kan ya, tetapi masih ada koma karena diatur lebih lanjut oleh peraturan perkumpulan. Jadi syarat-syarat notaris ketempatan magang itu sangat ketat ya, oleh karena itu hati-hati karena peraturan perkumpulan mengatur apabila ada calon notaris magang di tempat notaris yang tidak terverifikasi di perkumpulan itu bisa tidak direkomendasikan. Jadi banyak case notaris sudah magang 2 tahun, tetapi notaris yang ketempatan magang itu ternyata tidak ada datanya di Pengwil, belum terverifikasi, maka dia harus ngulang magangnya. Itu harus hati-hati ya, karena notaris yang ketempatan magang itu adalah notaris yang memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perkumpulan. Yang tadi saya katakan bahwa selain UU-JN memang ada peraturan-peraturan lain, selain peraturan Kumham juga diatur ke dalam adalah peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Mungkin itu ya. Kemudian Bu Iin, apakah di sini terdapat perbedaan dengan kewajiban notaris yang diatur dalam kode etik Ibu? Sebenarnya ada perbedaan, tetapi substansi dan filosofisnya itu sama. Menurut saya ya, jadi ada benang merahnya antara kewajiban yang diatur oleh UU-JN dan kewajiban yang diatur oleh kode etik. Ya, jadi ada benang merahnya. Salah satunya contohnya misalnya memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. Itu kan sangat tinggi ya, maknanya sangat filosofis. Jadi artinya apa? Jujur itu berat loh, terutama jujur pada diri sendiri. Jadi sebenarnya notaris tahu kalau itu tuh salah, tapi karena ketakutan kehilangan klien, kemudian takut kehilangan rezeki, sehingga dia jujurnya itu nggak disampaikan. Sebenarnya misalnya ada klien, sebenarnya nggak boleh dia membuat akta yang diinginkan dia. Ketika menyampaikan itu nggak boleh. Tapi kan notaris takut kehilangan, makanya dia nggak jujur pada diri sendiri, sehingga dia membuatkan aktanya misalnya. Jadi kemudian ada kewajiban yang diatur di dalam kode etik itu, notaris harus terus-menerus meningkatkan ilmu pengetahuannya. Ya karena apa? Apa yang didapat di bangku kuliah selama kuliah di Magister Kenotariatan itu ternyata belum cukup untuk menjadi bahan ilmu pengetahuan ketika dia menjalankan jabatannya. Kadang-kadang yang magang di tempat saya sudah magang 2 tahun berturut-turut, sudah maber. Ketika dia betul-betul praktek itu masih telepon, masih menanyakan hal-hal yang sifatnya teknis. Karena apa? Karena tadi ilmu pengetahuan, terutama pengalaman, itu enggak ada mata kuliahnya. Adanya itu adalah ketika calon notaris itu selalu meningkatkan ilmu pengetahuan. Nanti ada seminar yang diadakan oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, PP, itu harus diikuti. Kadang-kadang ada diskusi, ada kegiatan-kegiatan yang intinya bagaimana meningkatkan ilmu pengetahuan. Jadi keliru kalau notaris itu katanya cukup tanda tangan menerima honorer, menurut saya salah. Karena notaris itu ketika kedatangan klien mau membuat perjanjian tentang ketenagakerjaan, mau tidak mau notaris harus mengerti tentang ketenagakerjaan, harus mengerti tentang undang-undang ketenagakerjaan. Kedatangan klien, dia mengatakan mau membuat akta tentang PMA, maka mau tidak mau dia harus mengerti tentang itu. Jadi karena apa? Karena kalau notaris kedatangan klien tidak boleh menolak, tidak boleh mengatakan maaf ya Pak Bu, saya belum mempelajari tentang itu. Itu nanti selamanya akan ditinggalkan klien, ditinggalkan masyarakat. Oleh karena itu memang harus selalu meningkatkan ilmu pengetahuan secara terus-menerus. Jadi belajar. Jadi tidak semata-mata, maka kan sering ya ada asumsi notaris itu beda dengan dosen yang harus terus-menerus belajar. Kan cukup duduk, tanda tangan,
akta nanti cukup copy paste, bukan. Salah ya, salah besar. Notaris itu bukan tukang buat akta. Kalau notaris itu tukang buat aktanya nanti copy paste. Padahal copy paste itu kan setiap kasus kan berbeda-beda. Ya oleh karena itu antara lain ya. Jadi banyak sekali kewajiban-kewajiban yang diatur oleh kode etik. Benang merahnya itu menurut saya sama. Tetapi memang berbeda ya. Tapi antara kewajiban yang diatur oleh UJN dengan kode etik itu menurut saya punya benang merah yang artinya ada kaitannya. Itu antara lain, nanti lainnya silahkan dibaca ya, karena tadi kewajibannya banyak sekali kalau saya baca satu persatu. Ya jadi itulah menurut saya. Ternyata banyak banget wewenang dan syarat-syarat dari menjadi notaris ya Dita. Kemudian Ibu, apakah ada hal-hal yang dilarang yang dilakukan oleh notaris dalam peraturan jabatan notaris? Pasti ada. Silahkan ya kalau calon-calon notaris, majelis notaris baca pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Ada 9 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Antara lain nih ya yang sering ya saya melihat, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Kadang-kadang ada yang mengatakan kan tidak boleh lebih 7 hari berturut-turut. Bagaimana kalau saya meninggalkan wilayah jabatan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kan cuma 6 tuh. Sabtu, Minggu kan tidak dihitung. Padahal sebenarnya notaris itu perginya itu 2 minggu. Tapi karena terpotong Sabtu, Minggu seakan-akan kan cuma 6 hari. Jadi nggak melanggar UJN. Dihitung lagi Senin sampai Jumat, 12 hari kan sebenarnya. Kalau menurut saya bukan itu. Ya 7 hari itu nggak usah ngitung Sabtu Minggu dipotong, ya 7 hari saja. Sejak Senin sampai Minggu. 7 hari berturut-turut. Jadi karena apa? Paling aman ya sudah orang difasilitasi hak untuk cuti. Dan difasilitasi nanti ada notaris mengganti. Kenapa sih harus ragu-ragu? Ya jadi kalau saya pergi cuman kemana, misalnya saya mau pergi ke Singapura cuma 8 hari, ya saya cuti aja lah, paling aman ya karena itu larangan. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, merangkap jabatan sebagai pejabat negara, merangkap jabatan sebagai advokat. Nah ada yang menarik, merangkap jabatan sebagai PPAT dan atau pejabat lelang kelas 2 di luar tempat kedudukan notaris. Maksudnya apa? Ada notaris bertempat kedudukan di Kabupaten Sleman, ini kalau Jogja ya. Kemudian dia dapat SKPPAT itu di Kabupaten Kulon Progo. Sama-sama DIY. Terus gimana nih? Tidak boleh. Artinya boleh merangkap PPAT. Kita sudah diberi hak loh. Boleh merangkap PPAT kan luar biasa. Tetapi dengan syarat harus satu wilayah tempat kedudukan yang sama. Maka memilih. Karena PPAT pun mengatur sama. Mau di Sleman apa mau di Kulon Progo. Kalau mau di Sleman ya lepaskan PPAT yang di Kulon Progo. Kalau mau di Kulon Progo lepaskan notarisnya yang di Sleman. Karena harus satu wilayah tempat kedudukan. Jadi tidak boleh ya. Jadi artinya apa? Kalau ada notaris yang terlanjur sudah dapat SK di Bantul misalnya nih. PPAT-nya sudah duluan dapat SK-nya di kota. Tapi maka dia harus mengundurkan diri dari PPAT di kotanya. Jadi sebelum dia mengundurkan diri, bahkan sebelum SK-nya dikeluarkan dari BPN, maka dia tidak boleh menjalankan jabatannya sebagai PPAT. Baik di kota maupun di Bantul. Nah ini kadang-kadang banyak ya, hati-hati ya para calon notaris nih yang mahasiswa. Jadi konsisten. Siapa tahu kan bisa saja duluan PPAT-nya atau duluan notarisnya. Jadi kalau sudah duluan notarisnya ya tadi maka harus memilih. Atau sekalian ngajukan PPAT-nya ya satu wilayah tempat kedudukan dengan notaris. Tetapi kan sekarang kepotong dengan aturan ya bahwa notarisnya di Sleman. Tetapi Sleman ternyata sudah penuh. Ya zonanya zona B sehingga nggak mungkin PPAT-nya masuk Sleman. Sehingga mau tidak mau PPAT-nya memilih tempat yang kosong. Maka begitu keluar SK PPAT di tempat yang kosong, ya konsisten notarisnya ditinggal.
Nah itu ya, jadi harus hati-hati ya, karena sering teman-teman calon notaris karena tadi tidak terencana, jadi dia sudah terlanjur masuk PPAT, karena PPAT kan tidak mengenal zona nih, dia masuk di Sleman. Sudah lari, sudah nikmat di Sleman, notarisnya nggak bisa masuk Sleman karena zona B. Dia masuknya zona C di Gunung Kidul. Nah udah, dia akhirnya sulit melepaskan PPAT di Sleman, mulai dari nol di Gunung Kidul sulit, akhirnya dia hanya jadi PPAT saja, tidak jadi notaris. Maka harus direncanakan dari awal, kira-kira ini PPAT-nya dengan di mana, notarisnya di mana, agar connect. Karena tadi ada larangan bahwa merangkap jabatan PPAT dibolehkan, tapi tidak boleh beda tempat kedudukan. Gini itu. Tentunya ini juga bisa menjadi reminder untuk calon notaris, karena ilmu pengetahuan tidak ada batasannya ya Bu ya. Betul. Jadi memang harus selalu belajar, karena terkadang ada stigma di masyarakat juga, notaris itu hanya pekerjaan yang menandatangani saja gitu. Itu keliru itu. Iya, benar. Iya. Bu, apakah ada perbedaan dengan larangan-larangan yang diatur di dalam kode etik notaris? Ya, beda sedikit ya. Jadi menurut saya hampir sama juga ya. Bisa dibaca di pasal 4 kode etik notaris. Ada 15 larangan. Banyak ya. Nah, yang ingin saya prioritaskan nih ya. Jadi ada mempunyai lebih dari satu kantor. Baik kantor cabang maupun kantor perwakilan. Ini kalau dikaitkan dengan pasal 19 UUJN itu connect, ketemu. Karena di pasal 19 UUJN kan juga salah satu larangannya adalah tidak boleh notaris wajib mempunyai hanya satu kantor di tempat kedudukan. Tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris. Artinya larangan dalam kode etik tidak boleh mempunyai lebih dari satu kantor itu ada benang merah dengan yang diatur oleh UUJN. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukan. Nah tadi sudah saya jelaskan. Ya, nah mengenai papan nama. Papan nama itu sudah diatur ya sedemikian pura oleh kode etik. Jadi papan nama itu bukan oleh UUJN ya. Jadi oleh kode etik. Itu diatur dari berapa ukurannya, tulisannya itu apa, itu diatur. Nah, tetapi ada larangan bahwa memasang papan nama itu harus hanya di lingkungan kantornya. Tidak boleh di luar lingkungan. Maka papan nama itu biasanya di depan kantor sama di samping yang bisa terlihat dari misalnya kantor saya itu menghadap ke barat. Maka dipasang agar bisa kelihatan dari orang dari utara mau ke selatan, dari selatan ke utara. Bukan promosi, tapi menunjukkan itu adalah pelang jabatan. Maka kita menentang keras dari perpajakan bahwa pelang atau papan nama notaris harus dipajaki. Karena kita bukan promosi, papan jabatan itu ya papan jabatan. Untuk menunjukkan kepada masyarakat, oh di sana ada notaris ya, saya butuh legalisasi nih, saya butuh legalisir, berarti saya masuk kantor itu. Bukan promosi, karena pernah ada ide dari kantor pajak, papan jabatan notaris juga kena pajak. Emang iklan sampo, papan jabatan notaris kok kena pajak gitu ya, jadi nggak boleh. Ya kita itu adalah papan jabatan, jadi bukan papan promosi. Tapi ada pengecualian, jadi walaupun dilarang, ya memasang papan nama itu, harus tidak boleh di luar lingkungan kantornya. Nah pengecualiannya apa? Boleh apabila notaris berkantor itu masuk gang. Jadi masuk gang, jadi misalnya ada di Jalan Kaliurang, dia masuk gang. Tapi juga dibatasi hanya maksimal 100 meter. Maka boleh papan namanya ditulis, tetapi tidak boleh memakai nama. Jadi hanya kantor notaris, garis miring PPAT kalau sudah PPAT. Kemudian tanda panah. Jadi itu hanya petunjuk saja, ukurannya pun terbatas. Jadi tapi itu, jadi bukan kemudian ada notaris yang kantornya itu di Jalan Mangkubumi, petunjuknya dipasang di Tugu. Nah itu bukan jalan kecil, saking nggak pedenya dia takut ada masyarakat yang mau ke jalan di Ponorogo biar tahu ada kantor notaris jalan
Mangkubumi ya, kalau yang arah ke Malioboro, dipasang di depan Tugu misalnya, itu nggak boleh. Jadi hanya apabila notarisnya itu masuk gang, yang tidak terlihat secara komprehensif oleh masyarakat yang lewat. Nah itu, nah kemudian ada nih publikasi, ya. Jadi publikasi itu dilarang keras ya, jadi notaris tidak boleh melakukan publikasi atau promosi. Kecuali, tapi ya itu jadi ada pengecualian di dalam kode etik itu. Ada larangan, ada pada pengecualian. Jadi ini masuk ya, walaupun belum ditanyakan. Jadi pengecualiannya, jadi kalau saya misalnya diminta oleh teman yang keseripahan ya, ibunya meninggal, ini saya harus kirim karangan bunga. Tapi tidak boleh di dalam karangan bunga itu menunjukkan pengirimnya notaris Iin Suni, nggak boleh. Jadi cukup aja pengirimnya Iin Suni Atmaja dan keluarga. Jadi boleh gitu ya, tapi tidak boleh karena kalau menyebutkan alamat kantor itu sudah publikasi, jadi sudah promosi. Jadi kalau misalnya saya kadang-kadang kan sering diminta oleh mahasiswa KKN memberikan penyuluhan hukum, nggak boleh bagi-bagi kartu nama. Jadi kita memberikan penyuluhan hukum tentang KPPAT-an, tentang kenotarisan ya sudah sebagai Iin pribadi, tapi terus tidak sekalian bagi-bagi kartu nama, apalagi terus menceritakan, wah kalau mau ngurus tanah, padahal saya materinya materi tentang KPPAT-an, tentang jual beli tanah, tapi saya tidak boleh mengatakan nanti Pak Bu kalau besok buat akta kantor saya ya ini kartu namanya, itu nggak boleh. Itu mungkin itu ya, nanti lainnya silakan dibaca sendiri di dalam kode etik. Jadi luar biasa ya Bu In, ternyata notaris maupun PPAT memiliki pengaturan kode etik yang secara khusus dan secara jelas sudah diatur oleh perkumpulan. Lalu Bu, dalam perkembangannya saat ini kita tidak memungkiri bahwa perkembangan teknologi dan informasi itu semakin berkembang pesat. Salah satunya adalah melalui media sosial. Nah terkait dengan hal itu Bu, apakah notaris boleh memiliki media sosial, misalkan live di Instagram, TikTok maupun YouTube? Terkait hal itu mungkin Ibu ada tanggapan? Iya. Jadi menurut saya kalau punya akun boleh saja, tetapi akunnya itu jangan berisi tadi publikasi atau promo. Jadi sepanjang tidak melanggar sebagaimana yang sudah saya jelaskan, yang tadi ya, jadi larangan baik dalam ujian maupun kode etik, yang menurut saya boleh saja, tapi ya itu sepanjang tidak dilarang. Jadi kalau misalnya dia punya Facebook misalnya, tapi di Facebooknya dipasang itu ya nggak boleh, nggak boleh. Yang penting di akun tersebut tidak berbau promosi, tidak mempublikasikan diri. Misalnya dia punya TikTok, kemudian sekaligus di situ mencantumkan nama saya, jabatannya, saya berkantor di sini, apalagi tambah embel-embel pelayanan di saya cepat, nah itu. Jadi menurut saya sepanjang tidak melanggar sebagaimana yang sudah diatur, yang sudah dilarang baik oleh ujian maupun kode etik tersebut, menurut saya jelas tidak boleh. Yaitu misalnya dalam akun tersebut melakukan publikasi. Ya, berarti memang sebenarnya notaris juga masih boleh untuk menggunakan atau mempunyai sosial media yang pasti tidak melanggar kode etik dan peraturan jabatan notaris. Iya, betul. Kemudian tuh selanjutnya notaris ada yang memasang info lowongan pekerjaan, mencari staf untuk kantor notaris dengan mencantumkan identitas dan alamat kantor, atau bahkan ada yang menawarkan jasa. Kemudian bagaimana menurut Ibu terkait hal tersebut? Nah ini yang juga baru ramai nih, karena kebetulan memang sudah menjadi bahan pembicaraan di kami, ya baik di perkumpulan, di Dewan Kehormatan maupun di Majelis Pengawas. Jadi secara normatif memang tidak ada larangan berbunyi seperti itu. Yang tadi saya ditanyakan itu tidak ada normatifnya secara tegas dalam kode etik maupun dalam UJN. Tetapi menurut saya dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik notaris pasal 15 ayat 3. Yang di situ disebutkan melakukan promo publikasi. Karena apa? Karena tadi mencantumkan nama dan jabatan notaris. Maka sebaiknya tidak perlu. Karena apa sih? Pegawai notaris itu berapa sih? Enggak puluhan kok. Paling satu. Yang satu tuh kan cari aja dari mulut ke mulut, dari temen ya. Jadi menurut saya berlebihan lah kalau mau nerima pegawai satu aja dipublikasikan di medsos, mencantumkan nama notaris, alamat, kalau saya itu tetap berbau promosi. Jadi sebaiknya tidak perlu dilakukan. Baik Bu Iin, jadi memang secara
komprehensif perkumpulan itu sudah mengatur ya Bu, apa yang dilarang atau apa yang diizinkan oleh perkumpulan maupun undang-undang jabatan notaris. Lalu Bu, sebenarnya bagaimana mekanisme penegakan sanksi untuk notaris yang melakukan pelanggaran jabatan maupun kode etik Bu? Iya, jadi di dalam Ikatan Notaris Indonesia itu ada alat perkumpulan namanya Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan itu terstruktur atau hierarkinya di Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Provinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah. Nah, Dewan Kehormatan ini punya tugas dan wewenang untuk mengawasi notaris terhadap pelanggaran-pelanggaran kode etik. Jadi ada dua, ada button up ya, jadi karena laporan dari masyarakat. Tetapi Dewan Kehormatan sendiri juga punya kewajiban, misalnya saya jalan-jalan, saya misalnya sebagai Dewan Kehormatan, jalan-jalan, kok ada pelang notaris yang melanggar kode etik, maka boleh Dewan Kehormatan itu memanggil. Jadi memanggil ya, kemudian dimintai keterangan, jadi kita itu tidak juga langsung memberi sanksi, tidak. Jadi ada mekanismenya, nanti memanggil, dipanggil. Dalam waktu 14 hari dari memanggil si notaris itu tidak hadir, maka dipanggil yang kedua. Pemanggilan yang kedua juga sama, selambat-lambatnya 14 hari setelah pemanggilan yang kedua. Nanti berikutnya apabila setelah pemanggilan ketiga ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan boleh tetap bersidang untuk memberikan sanksi. Karena jelas melanggar kode etik tentang pelang. Misalnya pelang itu kan diatur, tulisannya diatur. Tidak boleh misalnya pelang tulisannya merah biar kelihatan, nah ada lagi pelang yang dikasih lampu biar biru kayak hotel tuh loh. Nah kayak gitu, itu tuh nggak boleh ya. Jadi pelang tuh ya sudah ada ukuran, udah diatur, tulisannya diatur, warna tulisannya sudah diatur. Nah kalau misalnya ada Dewan Kehormatan yang lewat atau mungkin dari pengurus daerah lapor, nah boleh memanggil tanpa menunggu laporan dari masyarakat. Tapi ada juga masyarakat yang melapor, bukan keterkaitan papa nama. Kalau masyarakat keterkaitan, mungkin notaris melanggar kode etik yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, kemudian notaris tersebut dipanggil tadi, dilakukan pemeriksaan. Dewan Kehormatan yang memeriksa selambat-lambatnya waktu 30 hari kerja setelah tanggal sidang terakhir diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut. Sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggaran apabila terbukti ada pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam surat keputusan. Jadi ada teguran lisan, ada teguran tertulis. Yang paling berat kalau melanggar kode etik apa? Yaitu diberhentikan, dikeluarkan dengan tidak hormat dari perkumpulan. Itu bedanya kalau UJN tadi saya kelewatan ya. Kalau pelanggaran terhadap UJN, sanksi yang paling berat itu kan diberhentikan jadi notaris. Tetapi kalau kode etik keluar dari keanggotaan INI. Terus ada yang bilang, emang gue pikirin gak jadi anggota INI? Jangan salah. INI itu satu-satunya wadah perkumpulan. Ketika si notaris mau memperpanjang jabatan, kalau tidak ada rekomendasi dari INI nggak bisa. Nanti nih calon-calon notaris mahasiswa setelah selesai magang, ya kan? Setelah lulus dari magister kenotariatan, harus menjadi ALB, anggota luar biasa. Dari mana? Dari INI. Harus ikut seleksi ALB yang diadakan oleh siapa? Oleh INI. Sampai kode etik, syarat untuk mengajukan SK ke Kementerian Hukum dan HAM kan harus ada lulus kode etik. Yang menyelenggarakan siapa? INI. Maka menurut saya kalau ada yang mengatakan emang gua pikirin tidak jadi anggota INI, wah itu akan susah seumur hidup. Karena tidak bisa lepas dari aktivitas apapun di mana INI sebagai satu-satunya wadah perkumpulan. Nah, itu sanksi yang paling berat kalau melanggar kode etik. Ya, jadi itu. Ada satu yang ingin saya sampaikan. Dewan Kehormatan Pusat itu sudah mengeluarkan peraturan perkumpulan tentang batasan notaris membuat akta.
maksimal 1 hari itu 20. Jadi kalau 20, 1 bulan itu berapa? 600 loh. Dengan asumsi hasil pengkajian yang sedemikian rupa, jadi 20 akta itu notaris itu sudah bisa makan siang, bisa sholat, bisa ke kamar mandi, bisa santai, bisa menerima klien yang lain, bisa ngobrol sama pegawai. Karena ada temuan notaris yang membuat akta itu 1 bulan itu 3.000. Jadi zaman awal-awalnya fidusia itu loh. Nah kalau 3.000 itu saya bisa menggambarkan, kalau 3.000 itu berarti kan 1 bulan berapa itu? Ya, 101. Jadi notaris itu mungkin tidak tidur 24 jam, tidak pernah makan, tidak pernah ke kamar mandi. Dan bisa dilihat, kalau lihat urutan aktanya, mesti per akta itu cuma 5 menit. Nomor 1, 8, misalnya buka jam 8. Nomor 1, 8. Nomor 2, 8 lebih 5 menit. Nomor itu pasti nggak dibacakan aktanya. Pada saat awal ya nggak apa-apa dia, tapi next time. Karena akta notaris itu akan menjadi alat bukti itu bukan hari ini dibuat besok, bukan. 5 tahun, 10 tahun. Banyak teman-teman yang aktanya bermasalah itu dibuat 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Nah pada saat itulah akan terlihat bagaimana kualitas akta itu. Nah itu jadi masalah. Oleh karena itu menurut saya hati-hati. Dewan Kehormatan Pusat membuat peraturan perkumpulan itu sudah melalui kajian yang sangat komprehensif. Jangan sampai dilanggar ya. Jadi karena dengan 20 itu sudah 1 bulan 60 itu masih kurang saya ya. Itu salah satu. Karena kalau enggak itu pelanggaran kode etik. Gitu ya. Nah lainnya dibaca saja lah itu karena ada banyak kelarangan. Tentunya dalam menjalankan kewajibannya notaris juga harus menerapkan asas kehati-hatian ya Bu ya. Betul. Ya. Pokok itu. Kemudian bagaimana mekanisme pengaduan dari masyarakat apabila mendapati adanya pelanggaran jabatan atau kode etik yang dilakukan oleh notaris? Iya. Jadi tadi saya katakan bahwa secara hierarki Dewan Kehormatan sebagai penjaga gawang kode etik itu ada di pusat, provinsi, dan daerah. Kalau notarisnya itu misalnya di Kabupaten Kulon Progo, maka masyarakat boleh mengadukan itu ke DKD Kulon Progo. Jadi bertahap, tidak boleh langsung ke DKW, ke DKD Kulon Progo, Dewan Kehormatan Daerah. Dan harus tertulis dan harus dilampiri bukti-bukti yang dimaksud pelanggaran tersebut. Jadi tidak melayani laporan lisan. Ya, karena apa? Karena kan DKD harus bersidang, harus memutuskan yang juga sangat komprehensif. Oleh karena itu terbuka silahkan masyarakat kalau memang merasa dirugikan oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya karena pelanggaran kode etik maka boleh. Jadi boleh mengadukan tapi ya tadi tertulis dan secara kepada DKD di mana notaris itu menjalankan jabatannya, bukan kepada DKW. Ya, bahkan di dalam praktek masyarakat itu saya nggak tahu lebih familiar dengan Majelis Pengawas Daerah. Jadi banyak tidak sedikit masyarakat yang dirugikan karena pelanggaran kode etik notaris melaporkannya itu ke Majelis Pengawas Daerah. Tapi oleh Majelis Pengawas Daerah juga dilayani. Dilayani nanti kalau memang kode etik murni nanti oleh Majelis Pengawas Daerah diserahkan ke DKD. Tapi kalau ada kaitannya dengan pelanggaran UU-JN maka Majelis Pengawas Daerah yang akan menangani. Jadi sudah ada mekanismenya. Iya. Luar biasa sekali Bu Iin atas penjelasannya. Jadi dalam hal ini Bu, ternyata seorang notaris dalam menjalankan kewenangannya pun harus mematuhi peraturan jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik ya Bu? Iya, betul. Iya. Mungkin terakhir sebelum menutup podcast ini, kiranya mohon izin Ibu bisa diberikan closing statement atau mungkin pesan dan kesan juga untuk kepada calon notaris maupun notaris terkait adanya peraturan jabatan dan kode etik notaris Ibu. Iya, terima kasih ya. Jadi kalau saya tadi ya, jadi notaris itu hati-hati. Jadi dalam menjalankan jabatannya itu benar-benar harus taat azas. Ya, jadi kita buku pintarnya yang menjaga kita notaris itu adalah UU-JN, peraturan Kumham, peraturan perkumpulan. Sepanjang di dalam menjalankan jabatannya taat kepada azas itu, insya Allah selamat sampai pensiun ya, mungkin sampai akhir hayat ya.
Jadi itu, jadi yang penting itu adalah bagaimana, dan tidak henti-hentinya notaris itu harus tadi, tidak henti-hentinya untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan. Jangan sampai berhenti. Mungkin itu. Iya. Nah, itu dia Sobat Notariat, sharing mengenai peraturan jabatan dan kode etik notaris. Sudah dijelaskan oleh Bu Iin. Dan bila masih ada pertanyaan terkait dunia kenotariatan, bisa mengirim pertanyaan ke DM Instagram @notariatugm dan bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Sebelumnya, sebelum benar-benar menutup podcast ini Ibu, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Iin yang sudah bersedia hadir bersama-sama dengan kami sebagai narasumber dalam podcast Notariat episode kedua ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah mendukung terselenggaranya podcast ini. Lex Semper Debit Remedium, hukum harus memberikan obat. Oleh karenanya, semoga dengan podcast Notariat episode 2 ini dapat mengobati ketidaktahuan daripada Sobat Notariat berkaitan dengan peraturan jabatan dan kode etik notaris. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Notariat dari episode pertama dan kedua. Semoga bermanfaat. Saya Sahata. Saya Dita. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Podcast Notariat sukses!